Kamu sering bilang iya, padahal sebenarnya ingin bilang tidak. Selamat datang di ruang bawah sadar kita. Di sini, kita belajar memahami diri sendiri dengan lebih jujur dan penuh empati. Sering mengutamakan orang lain sampai melupakan dirimu sendiri. Kalau iya, mungkin kamu adalah seorang menyenangkan orang lain. Kamu sering bilang iya, padahal sebenarnya ingin bilang tidak. Sering mengutamakan orang lain sampai melupakan dirimu sendiri. Kamu terlihat baik, selalu ada untuk orang lain. Jarang menolak, tapi diam-diam kamu lelah. Istilahnya adalah menyenangkan orang lain. Seseorang yang terbiasa menyenangkan orang lain, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri, sekilas terlihat seperti hal yang baik. Kamu peduli, kamu perhatian, kamu tidak ingin menyakiti orang lain. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, seringkali ini bukan sekedar kebaikan. Ini adalah pola. Secara psikologis, menyenangkan orang lain sering terbentuk dari pengalaman masa lalu. Mungkin sejak kecil kamu belajar bahwa untuk diterima, kamu harus menjadi anak yang baik, tidak merepotkan, tidak membantah, tidak mengecewakan. Atau mungkin kamu pernah berada di situasi di mana cinta terasa bersyarat. Kamu hanya dihargai saat kamu memenuhi ekspektasi. Akhirnya, tanpa sadar, kamu tumbuh dengan keyakinan, kalau aku tidak menyenangkan orang lain, aku akan ditolak. Dan dari situlah semuanya dimulai. Kamu mulai terbiasa menyesuaikan diri, mengalah, menahan perasaan, bukan karena kamu tidak punya keinginan, tapi karena kamu takut untuk kehilangan. Contohnya yang sederhana, ketika kamu diajak keluar, padahal kamu lelah, tapi kamu tetap bilang, iya gak apa-apa. Kamu diminta tolong, padahal kamu sedang penuh, tapi kamu tetap membantu. Kamu tidak setuju, tapi kamu diam. Lama-lama, kamu mulai kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri. Kamu lebih peka terhadap perasaan orang lain daripada perasaanmu sendiri. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai merasa kosong karena kamu terus memberi tanpa benar-benar memperhatikan dirimu. Menyenangkan orang lain sering merasa bersalah saat ingin berkata tidak. Kata tidak terasa seperti sesuatu yang salah, seperti kamu sedang menjadi orang jahat. Padahal sebenarnya berkata tidak adalah bentuk dari kejujuran diri sendiri. Dan kejujuran bukanlah kejahatan. Kamu tidak harus selalu tersedia. Kamu tidak harus selalu mengiyakan. Kamu tidak harus selalu mengorbankan diri sendiri. Ada satu hal yang penting untuk kamu sadari. Perasaanmu juga penting. Kebutuhanmu juga penting. Dan kamu berhak untuk menjaganya. Belajar keluar dari pola menyenangkan orang lain
bukan berarti kamu harus berubah menjadi orang dingin atau egois. Bukan itu. Ini tentang belajar menyeimbangkan. Belajar tetap peduli tanpa melupakan diri sendiri. Belajar untuk tetap baik tanpa menyakiti diri sendiri. Langkah kecilnya bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Coba mulai jujur pada diri sendiri. Saat kamu lelah, akui bahwa kamu lelah. Saat kamu tidak ingin, akui bahwa kamu tidak ingin. Lalu perlahan coba ungkapkan, aku butuh waktu istirahat. Aku gak bisa sekarang. Aku mau sendiri dulu. Mungkin awalnya akan terasa tidak nyaman. Mungkin kamu akan merasa bersalah. Dan mungkin kamu takut orang lain akan berubah sikap. Itu sangat wajar. Karena kamu sedang keluar dari kebiasaan lama. Tapi ingat, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pergi hanya karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Justru hubungan yang sehat adalah hubungan yang punya batas. Batas itu bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menjaga dirimu agar tidak terus-menerus lelah. Menjaga hubungan agar tetap seimbang. Karena kalau kamu terus mengorbankan dirimu sendiri, suatu saat kamu akan kehabisan. Dan di saat itu terjadi, bukan hanya kamu yang terluka, tapi hubunganmu dengan orang lain juga ikut rusak. Mencintai diri sendiri juga berarti berani berkata, aku juga penting, bukan lebih penting dari orang lain. Tapi aku juga tidak lebih rendah. Setara, dan kamu berhak untuk itu. Kalau kamu merasa relate dengan ini, ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang sedang belajar hal yang sama. Belajar berkata tidak, belajar menjaga diri, dan belajar mencintai diri sendiri. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus berubah dalam satu hari. Yang penting, kamu bisa mulai mendengarkan dirimu sendiri, mulai menghargai dirimu sendiri, mulai memilih untuk dirimu sendiri, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kamu tidak lagi kehilangan dirimu hanya untuk mempertahankan orang lain. Kalau mungkin kamu merasa video ini sangat relate dan sangat membantu, kamu bisa dukung channel ini dengan subscribe. Pelan-pelan kita bertumbuh bersama di ruang bawah sadar kita.